Sebagaimana yang kita dengarkan mulai dari Yohanes 1 ayat 14, di mana firman yang telah menjadi daging. Dia lakukan itu dengan sebuah pengorbanan, berkenosis, mengosongkan dirinya. Kita bayangkan Allah yang berkuasa di sorga, dia mau turun, mengosongkan diri, berkenosis, mau menjadi manusia, supaya manusia itu diangkat kepada harkatnya menjadi manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu disebut dengan imago Dei, segambar dengan Allah. Kesegambaran dengan Allah inilah yang dirusak oleh dosa itu, yang dirasuki dan dirusaki oleh dosa itu, dan roh-roh duniawi itu. Dan itu yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan turun mengosongkan dirinya, turun dari sorga, kita bayangkan Tuhan turun dari sorga supaya menangkap orang-orang, manusia-manusia yang telah dirusak oleh dosa itu, mengangkatnya, mengembalikannya ke posisinya sebagai manusia. Tetapi anehnya, ketika Tuhan turun, manusia naik dengan kesombongannya, lalu manusia tidak bertemu dengan Tuhan, berpapasan. Bahasa Bataknya masih laosan. Tuhan turun, manusia naik. Supaya kita bertemu dengan Tuhan adalah yang pertama, bukalah hatimu, open your heart. Terimalah dia lahir di hatimu, supaya engkau juga ditangkapnya dan dipulihkannya kemanusiaan. Amin. Amin. Itu dilakukan oleh Tuhan berdasarkan kasih-Nya yang agung. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih. Dan ini juga pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu menjadi sahabat. Ketika dia mau menjadi manusia, itu artinya supaya Tuhan tidaklah momok yang ditakuti manusia, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi manusia yang berkomunikasi dengan manusia. Jadi Tuhan orang Kristen itu bukanlah Tuhan yang ditakuti, tetapi Tuhan yang dulunya transenden, sekarang sudah imanen bersama dengan manusia. Luar biasa Tuhan itu mereposisi dirinya. Bagaimana supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia, lalu dia lakukan sesuatu hal yang spektakuler. Dia mau menjadi manusia, supaya dia sungguh-sungguh menjadi sahabat manusia. Bersahabat dengan manusia haruslah menjadi manusia. Kegagalan manusia bersahabat dengan sesamanya manusia adalah ketika manusia itu tidak diposisikan sebagai manusia. Saya ingat seorang anak misalnya. Seorang anak yang dekat dengan ayahnya, kalau dia tidak bersama dengan ayahnya, sedikit saja diancam oleh anak-anak yang lain, dia pasti menangis. Ketakutan. Tapi ketika si anak itu memegang tangan ayahnya, dia langsung mengancam anak yang lain. Dia merasa karena dia sudah punya apa? Punya kekuatan, yaitu sang ayah. Tetapi orang Kristen yang telah menerima Yesus, yang memulihkan kehidupannya sebagai manusia, diinginkan oleh Tuhan supaya dia membangun persahabatan. Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, doulos, hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, philoi, saudara-saudara. Berarti ada kesetaraan di sana. Di mana? Yaitu di mana Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Di situ. Disitulah syukur kita sebagai manusia,
di mana Yesus telah berkorban untuk itu, membuat kita tidak lagi hamba. Karena hamba dengan Tuhan ada jarak, ada ketakutan. Jadi masih terbersit kadang dalam doa kita kepada Tuhan, sepertinya Allah itu masih transenden. Kalau kita berdoa kan, ya Allah Bapa kami memanjatkan doa kami. Dalam bahasa Batak ini doanya ipajakit. Ya. Jadi karena Tuhan itu jauh sehingga doanya dipanjatkan. Allah itu jauh dan transenden. Padahal Allah itu adalah yang imanen. Allah yang berkuasa di surga, sekaligus dia telah hadir di tengah-tengah manusia, bahkan di hati setiap orang yang memanggilnya. Lalu kita akan lihat apa yang sering merusak persahabatan manusia. Apa yang sering merusak dan terjadinya gangguan pada persahabatan manusia. Yang pertama adalah kesombongan. Itu yang merusak. Kalau orang kaya sombong, Bapak Ibu, itu biasa, Pak. Karena ada yang disombongkan. Tapi kalau orang kaya rendah hati, itu yang luar biasa. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau orang miskin rendah hati, biasa itu Bapak Ibu. Apa yang mau dianggarkan? Tapi kalau orang miskin tinggi hati, namanya takdir, tak tahu diri. Jadi yang kaya, yang miskin, itu tidak menjadi tolak ukur di hadapan Tuhan. Karena itu semua akan berakhir. Karena Tuhan tidak pernah mengukurkan manusia dengan kekayaan dan kemiskinan. Tetapi dia sebagai manusia yang diciptakan segambar. Kata segambar ini ada dua dalam bahasa aslinya. Kata morfe dan skema. Morfe artinya manusia secara umum sama sebagai manusia. Manusia di Tapanuli sama dengan manusia di Batam. Tidak berbeda kemanusiaannya secara morfe. Tapi secara skema berbeda-beda rupa dan bentuknya. Dan ini kedua-duanya dipulihkan oleh Tuhan melalui kedatangannya. Baik itu morfe dan skema kita di hadapan Tuhan sama. Jadi kesombongan itu yang sering merusak persahabatan kita. Egois, individualis, hois, tukis, Luis nama sendiri. Iya kan? Kalau kita lihat sekarang, semakin banyak grup, tetapi manusia semakin terpisah. Grup WA, grup Facebook, makin banyak, tapi manusia makin terpisah. Adakah sahabat sejati kita di dunia ini? Dengan harta, kekayaan, manusia bisa menjalin persahabatan banyak. Tetapi dalam kemiskinan, banyak orang yang ditinggalkan oleh sahabatnya. Ujilah sahabatmu ketika engkau dalam keterpurukan. Sahabatmu yang sejati, lihatlah ketika engkau sedang terpuruk.